Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Video ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ada banyak sekali materi yang penting dalam materi ini, oleh sebab itu saksikan video ini hingga selesai. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Yang pertama adalah jika ada hasil kali dua bilangan berpangkat, maka bentuk umumnya adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ingat, pastikan bilangan pokoknya sama, baru pangkatnya bisa ditambah. Bilangan pokok di situ adalah A. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2, 3 ditambah 4. Karena bilangan pokoknya sama 2. Tinggal tambahkan pangkatnya. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Misalkan ada 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 7. Bilangan pokoknya adalah 4, maka pangkatnya bisa ditambah, yaitu 6 ditambah 7. 4 pangkat 13. Mudah ya? Baik, lanjut. Sifat yang kedua adalah hasil bagi dua bilangan berpangkat. Bentuk umum dari sifat yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M dikurang N. Ya, kalian lihat di sana bentuk pembagian bisa ditulis bagi atau bisa ditulis per. Namun bentuknya tetap sama atau hasilnya akan tetap sama, yaitu kalian kurangkan pangkatnya. Dengan syarat bilangan pokoknya sama. Contoh, misalkan ada angka 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Kalian lihat di sana bilangan pokoknya 3 dan pangkatnya bisa kalian kurangkan, yaitu 6 dikurang 2 sama dengan 4. Contoh yang kedua, misalkan ada 7 pangkat 14 dibagi 7 pangkat 10. Bilangan pokoknya 7, maka bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. 14 kurang 10 sama dengan 4. Lanjut, sifat ketiga, perpangkatan dari hasil kali dua bilangan. Jika ada A, B pangkat N, itu sama saja dengan A pangkat N, B pangkat N. Atau jika dituliskan dalam bentuk perkalian, A kali B pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, mudah ya, cukup mudah untuk diingat. Kita akan lihat contoh soal. Misalkan kita punya angka 4 kali 5 dalam kurung pangkat 3, maka hasilnya adalah 4 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Karena cuma diminta mengubah bentuk, maka kita hanya ubah bentuk. Namun nanti jika diminta menentukan hasilnya, maka kalian tinggal tentukan 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4 kali 4 dan seterusnya. Contoh yang kedua, misalkan ada 3 dikali 4 pangkat 2, maka sama prosesnya adalah kita pangkatkan 3 dengan 2, kemudian 4 juga kita pangkatkan dengan 2. Kita lanjut sifat keempat, yaitu perpangkatan dari hasil bagi dua bilangan. Jika ada bilangan A dibagi B dipangkatkan N, maka itu sama saja dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Itu bentuk umumnya.
Misalkan kita punya contoh soal, misalkan 3/5 pangkat 2, maka kita pangkatkan 3 dengan 2 dan kita pangkatkan juga 5 dengan 2. Lanjut contoh soal yang kedua, masih dari perpangkatan hasil bagi dua bilangan. Misalkan ada 4 bagi 3x pangkatnya 2 sama dengan, artinya 4 kita pangkatkan 2 dan 3 kita pangkatkan 2 juga, kemudian x kita pangkatkan 2 juga. Itu saja. Mungkin kalau misalnya nanti diminta untuk penyelesaian baru kita bisa selesaikan 4 pangkat 2 itu artinya 16 dan seterusnya. Kali ini kita hanya menuliskan bentuk umum dari soal yang diberikan. Kita lanjut sifat yang kelima, yaitu perpangkatan dari bilangan berpangkat. Jika ada a pangkat m kemudian dipangkatkan lagi dengan n, maka itu artinya kalian kalikan pangkatnya dengan pangkatnya lagi. Artinya a sama dengan m kali n. Contoh 1 misal 4 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan 5, artinya 4 pangkat 3 kali 5 sama dengan 4 pangkat 15 ya. 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian contoh yang kedua, misalkan kita punya angka 2 pangkat 7 kemudian kita pangkatkan lagi dengan 6 berdasarkan bentuk umum, maka 2 pangkat 7 kali 6. 2 kali 7 berapa? 2 kali 7 adalah 42. Selanjutnya tambahan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Kali ini tentang pangkat rasional. Yang pertama, jika ada a dipangkatkan dengan 1/n, itu bisa kita ubah menjadi bentuk akar, dan biasanya penyebutannya adalah akar pangkat n dari a ya. Diulangi, akar pangkat n dari a. Kita lihat contoh. Misalkan ada 16 pangkat setengah, berdasarkan bentuk umum maka kita ubah menjadi bentuk akar pangkat 2 dari 16, atau biasanya 2 tidak ditulis dan 1 biasanya juga tidak ditulis, menjadi akar 16 saja biasanya, dan akar 16 adalah 4 ya. Kemudian contoh berikutnya, misalkan ada 27 pangkat 1/3, atau diubah menjadi bentuk akar pangkat 3 dari 27 ya. Kita cari bilangan berapa yang dipangkatkan 3, hasilnya adalah 27. Sifat dari pangkat rasional yang berikutnya adalah a pangkat m/n ya. Kita ubah menjadi bentuk akar menjadi akar pangkat n dari a pangkat m ya. Jangan keliru meletakkan n dan m nya ya. N itu di luar ya, sedangkan m nya berada di dalam akar. Contoh misalnya ada 8 pangkat 2/3 sama dengan kita ubah menjadi bentuk akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 ya. 8 pangkat 2 berapa? Kita bisa selesaikan, yaitu 64 ya. 8 kali 8 sama dengan 64. Ini kemudian kita cari bilangan berapa yang jika dipangkatkan 3 hasilnya 64 ya. Kita dapatkan angka 4 karena 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Baik anak-anak, kita coba beberapa contoh soal agar kalian lebih memahami lagi materi ini. Yang pertama, ada soal 3a kuadrat b tutup kurung pangkat 3 dibagi min a b pangkat 4 tutup kurung pangkat 2. Kalau kalian perhatikan di sini ada beberapa sifat yang masuk ya, yang terdapat di dalam soal ini. Kita coba jawab. Yang pertama, kita
Lihat, ini ada sifat hasil kali dari perpangkatan. Baik, masih ingat sifat sebelumnya yang sudah kita pelajari? Ini artinya 3 dipangkatkan juga dengan 3, kemudian A pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, berarti 2 dikali 3, yaitu pangkat 6. Kemudian B juga dipangkatkan dengan 3, B pangkat 3, kemudian dibagi soal selanjutnya, min A kita pangkatkan juga dengan 2, min A artinya min A dikali min A, min kali min jadi plus, A kali A jadi A pangkat 2, jadi ini A pangkat 2. Kemudian B pangkat 4 dipangkatkan juga dengan 2, kemudian berarti B pangkat 4 kali 2 8. Apakah ini sudah selesai? Belum ya, karena di sini ada operasi lain yaitu pembagi ya, maka kita harus selesaikan agar lebih mudah. Kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk pembagian. Misalkan A pangkat 6 B pangkat 3 dibagi A pangkat 2 B pangkat 8. Nah, kita lihat ini menggunakan sifat pembagian ya, pembagian hasil bagi dari perpangkatan. Kita cari bilangan pokok yang sama agar kita bisa mengurangkan pangkatnya ya, seperti yang sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Karena 3 pangkat 3 tidak ada yang sama di bawah ya, maka 3 pangkat 3 tetap kita tuliskan sebagai 3 pangkat 3. Kemudian A pangkat 6 dengan A pangkat 2. Lihat, A pangkat 6 dengan A pangkat 2 memiliki bilangan pokok yang sama yaitu A. Maka pangkatnya bisa kita kurangkan menjadi A pangkat 6 dikurang 2 jadi A 4. Yang B, begitupun yang B bilangan pokok sama, B pangkat 3 dengan B pangkat 8, maka kita bisa kurangkan B pangkat 3 dengan B pangkat 8. Jadi 3 kurang 8 sama dengan min 5. Nah, kita selesaikan selanjutnya karena ini belum selesai. 3 pangkat 3 hasilnya adalah 3, itu artinya 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 ya. A pangkat 4 kita tulis kembali, kemudian B pangkat min 5. Kalian masih ingat kemarin sifat atau cara mengubah bilangan berpangkat negatif menjadi pangkat positif? Nah, Bapak tulis kembali, misalkan ada A pangkat min N, itu artinya 1 per A pangkat N, maka ini bisa kalian ubah jadi 1 per B pangkat 5. Kita kalikan yang atas dengan yang atas, yang bawah ini anggaplah ada 1, jadi 27 A pangkat 4 kali 1 tetap, dan yang bawah jadi B pangkat 5. Selesai. Baik, contoh soal selanjutnya kita lihat. Di sini sepertinya rame ya, tapi sebenarnya kalau kita paham dengan sifat-sifat yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan kita bisa. Langsung saja kita coba yang bagian atas terlebih dahulu. 4 itu artinya kalian pangkatkan dengan 3, kemudian A pangkat 2 kalian pangkatkan lagi dengan 3, artinya A pangkat 2 dikali 3, 2 kali 3 adalah 6. Kemudian B pangkat 3 kita pangkatkan kali, sama seperti sebelumnya, 2 kita pangkatkan dengan 5, A juga kita pangkatkan dengan 5, B pangkat 3 pangkatkan lagi dengan 5, artinya 3 kali 5 sama dengan 15. Yang atas sudah, sekarang yang bawah sama, kita selesaikan 3 pangkat 2, kemudian A pangkat 3 dikali 2 A pangkat 6, kemudian B pangkat 2 dikali dengan 2 jadi B pangkat 4. Karena yang bawah ini, yang terakhir ini tidak ada operasi apapun, maka kita tulis ulang saja. Baik, sepertinya ini masih panjang, kita selesaikan satu-satu.
4 pangkat 3, artinya 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Kita tulis ini 64. Kemudian A pangkat 6 bilangan pokok sama dengan A pangkat 5. Jadi kita tambahkan A pangkat 11, 6 tambah 5. Kemudian yang B, begitupun yang B. Yang B pangkat A 3 ditambah B pangkat 15. Berarti jadinya B pangkat 18. Kemudian yang bawah 3 pangkat 2, artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian A pangkat 6 dengan A pangkat 5 dijumlahkan pangkatnya, dan B pangkat 4 juga kita jumlahkan dengan B pangkat 4. A pangkat 6 ditambah A pangkat 5 berarti A pangkat 11 juga. Kemudian B pangkat 4 dengan B pangkat 4 ditambahkan jadi B pangkat 8. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan ya, karena 64 dengan 9 tidak bisa kita sederhanakan lagi, maka kita tinggal tuliskan ulang 64 per 9, kemudian A pangkat 11 dengan dibagi A pangkat 11 ya, artinya A pangkat 11 dikurang 11 sama dengan A pangkat 0. Ini A pangkat 0 kemarin masih ingat, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1, atau sebenarnya bisa kalian coret ya, biasa kita coret. Nah, A pangkat 11 dibagi A pangkat 11 sama dengan 1 tidak usah kita tulis karena ini dalam bentuk perkalian. Kemudian B pangkat 18 dengan B pangkat 8 dibagi, artinya B pangkat 18 dikurang 8 sama dengan B pangkat 10. Nah, selesai. Oke, kita lanjut pembahasan contoh soal nomor 3. Nah, untuk menjawab contoh soal ini seharusnya kalian lebih memahami atau lebih mahir lagi dalam perkalian ya, untuk memudahkan menjawab soal ini. Kita lihat caranya. 64 itu bisa kita ubah menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa ini? 1 2 3 4 5 6 ya, 2 pangkat 6. Kemudian 81 kita ubah dulu 81 menjadi bentuk perkalian, 3 kali 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 sama dengan 81, artinya 3 pangkat 4, 1 2 3 4. Kemudian 125 juga kita ubah menjadi perkalian 5, 5 kali 5 kali 5, 5 kali 5 25, 25 kali 5 125, 125 kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Lanjut 32 seperti 64 sebenarnya, jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, sehingga 32 kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Nah, ketika sudah kita ubah, baru mudah kita dalam mengerjakan soal ini ya, karena kita sudah ubah 64 menjadi 2 pangkat 6, sehingga kita ganti 2 pangkat 6 pangkat 2 per 3 ditambah 81 3 pangkat 4, tadi sudah diubah kan, pangkat lagi setengah per 125 kita sudah ubah menjadi 5 pangkat 3 pangkatkan lagi dengan 2 per 3 dikurang 32 kita ubah menjadi 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 2 per 5. Lanjut
Lanjut, 2 6 dipangkatkan dengan 2/3 artinya 6 dikali 2/3 ditambah 3 pangkat 4. 4-nya kita kalikan dengan pangkatnya lagi, kemudian per 5. 3 kali 2 pangkat 3, 2/3 maksudnya, kemudian dikurang 3, salah ya, 2 pangkat 5, pangkatnya kita kalikan lagi dengan 2/5. Lanjut, 2 6 bagi 3 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, ditambah 3, 4 kali setengah, ini kita bisa coret 4 bagi 2, 2 kali 1 2 per 5. 3 dengan 3 kita coret sehingga tinggal 2 dikurang 2, 5 dengan 5 kita coret tinggal sisa 2 pangkat 4 sama saja dengan 16, ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 9 per 5 pangkat 2 sama dengan 25 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 4. 16 tambah 9 sama dengan 25 dibagi 25 kurang 4 sama dengan 21. Selesai. Demikian video kita kali ini mengenai sifat-sifat dari bilangan berpangkat beserta contoh soalnya. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian dalam memahami materi ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk terus berlatih, belajar mandiri di rumah, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment.